Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep rahasia tahu susu lumer dan lembut. Ternyata membuat tahu susu itu sangat mudah, bahannya sederhana dan sama sekali nggak ribet, apalagi jika kita ingin membuatnya dalam jumlah banyak, kemudian kita simpan di dalam lemari pendingin atau kulkas. Dan bisa digoreng kapanpun kita menginginkannya. Di dalam video ini juga Wangi Pandan membagikan resep untuk saus kecap dan saus sambal cocolnya. Nah, daripada kita membeli, sebaiknya kita membuat saja sendiri karena lebih higienis dan ekonomis. Bahan-bahannya adalah terdiri dari dua bahan saja loh sebetulnya ya, hanya tahu dan bawang putih. Siapkan 10 buah tahu ukuran seperti ini, bisa juga yang ukuran besar. Kemudian 2 siung bawang putih, garam dan kaldu bubuk secukupnya atau sesuai selera. Untuk tahunya Wangi Pandan menggunakan yang ukuran kecil seperti ini. Jika ada yang ukuran lebih besar, dapat dibelah menjadi 4. Sedangkan ini dibelah menjadi 2 saja cukup ya. Kemudian bahan yang paling terpenting adalah baking powder atau soda kue. Dan di sini hanya digunakan sedikit saja untuk soda kuenya. Sedangkan baking powdernya akan kita gunakan sebanyak 1 sendok teh. Cara membuatnya, Wangi Pandan akan membuat 3 kali resep ini ya, karena jumlah tahu Wangi Pandan banyak dan akan Wangi Pandan buat untuk stok di kulkas. Untuk satu resepnya hanya membutuhkan 2 bawang putih ya, dengan tahu sebanyak 10 buah. Sedangkan di sini Wangi Pandan membuat 3 resep, jadi bawang putihnya dikalikan 3. Begitu juga garamnya ya, dikali 3. Kemudian haluskan bawang putih dan garam ini sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini. Kemudian rebus air dalam panci dengan jumlah yang cukup untuk merendam tahunya. Rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya dan pindahkan pancinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian masukkan bawang putih, tambahkan garam sebanyak 3 kali ya kalau Wangi Pandan. Kemudian baking powder dan sedikit saja baking soda. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan tahunya satu persatu. Di sini untuk ukuran tahu kecil dibagi 2 saja ya. Sedangkan kalau untuk tahu yang besar bisa dibagi menjadi 4. Kemudian rendam seluruh tahunya di dalam larutan yang telah bercampur dengan bumbu ini. Setelah itu gunakan sendok yang ujungnya melengkung dan tidak tajam ya, seperti ini untuk mengaduknya. Aduk hingga rata terlebih dahulu. Kemudian kita tutup pancinya dan biarkan hingga dingin. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit hingga airnya menjadi dingin. Setelah dingin, kita buka tutupnya dan keluarkan tahunya. Lalu tiriskan tahu dalam sebuah wadah. Bisa menggunakan wadah plastik seperti ini ya. Satu persatu kita tata di dalam wadah dan tanpa airnya. Di sini jumlah tahu Wangi Pandan agak banyak ya, karena jumlahnya 3 kali resep. Kemudian setelah itu sebelum digoreng simpan dulu di dalam lemari pendingin atau kulkas
Yang bagian tengah ya, bukan freezer ya. Selama kurang lebih minimal 6 jam atau yang paling bagus adalah semalaman. Jadi kita membuatnya sore hari dan pagi harinya bisa langsung digoreng. Simpannya di kulkas bagian tengah ya, bukan di freezer. Kemudian sambil menunggu tahunya, kita membuat sausnya terlebih dahulu. Di sini Wangi Pandan menyiapkan 2 resep, saus kecap dan saus sambal cocol. Untuk saus kecapnya, siapkan 8 sendok makan kecap manis atau sesuaikan dengan selera. Kemudian 1 sendok teh petis udang, di sini hanya opsional ya. 6 cabai rawit atau bisa ditambah jika suka pedas. Garam dan kaldu bubuk. Sedangkan untuk saus sambal cocolnya, siapkan 1 cabai besar, 4 cabai rawit, 2 siung bawang putih, 1 sendok makan gula pasir, kemudian 1 sendok teh tepung maizena yang dicampur dengan air. Nah, sambalnya atau cabenya kita blender atau kita haluskan menggunakan ulekan juga bisa ya. Setelah itu siapkan garam dan kaldu bubuknya. Untuk saus sambal cocolnya siapkan 1 sendok teh cuka. Dan sedangkan untuk saus kecapnya juga sediakan 1 sendok teh tepung maizena yang dicampur dengan air. Kemudian masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam panci. Bisa menggunakan hanya salah satu sausnya ya. Atau jika ingin lebih praktis, bisa menggunakan saus sambal botolan. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan saus kecapnya. Cabainya kita masukkan ke dalam panci. Di sini untuk bagian bijinya, Wangi Pandan pisahkan ya agar menyerupai sambal kecap yang botolan itu loh sahabat. Yang terlihat biji-biji cabainya. Kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 8 sendok makan atau lebih, bisa juga kurang, sesuai dengan selera masing-masing. Dan siapkan juga 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Kemudian rebus masing-masing saus ini hingga mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, tambahkan larutan tepung maizena ke masing-masing sausnya. Rebus kembali hingga mendidih. Jangan lupa untuk diincipi terlebih dahulu ya rasanya. Nah, seperti ini ya, sausnya telah siap. Kemudian untuk tahunya setelah kita simpan selama 6 jam, dapat kita goreng ya. Nah, untuk menggorengnya ada 2 metode. Yang pertama, digoreng langsung, dan yang kedua diberi tepung di bagian luarnya. Untuk yang digoreng langsung, goreng saja menggunakan minyak secukupnya seperti kita menggoreng tahu sehari-hari ya. Goreng tahu dengan minyak yang cukup dan gunakan api sedang. Goreng hingga tahu berwarna kuning kecoklatan. Nah, seperti ini ya. Setelah itu tiriskan. Sedangkan untuk tahu yang dilumuri menggunakan tepung panir, siapkan tepung terigu yang telah dilarutkan dengan air dan ditambah garam serta kaldu bubuk. Kemudian gulingkan tahu di dalam larutan tepung terigu terlebih dahulu, lalu gulingkan di dalam tepung panirnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, tahu ini pun siap untuk digoreng. Tahu yang menggunakan tepung panir ini, bagian luarnya akan terasa crispy dan bagian dalamnya akan tetap lembut dan lumer. Nah sahabat, bagi yang belum subscribe, silahkan mensubscribe channel ini ya. Bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.